sir. Sige po, pasok. Pwede ba yun? Basta sa launching, iimbitahin ka namin. Uy! Pupuntahan kita ng Panis. Baka makita tayo ni Nina. Kakarating lang. Di awal film diperlihatkan keributan kecil antara seorang pemandu lagu bernama Berna dengan seorang pelanggan di sebuah klub malam. Pelanggan itu akhirnya diamankan oleh satpam, sementara Berna ditenangkan oleh atasannya yang biasa dipanggil Mama. Setelah kejadian tersebut, Mama kemudian memberikan arahan kepada para staf agar tidak membuat masalah yang bisa merugikan tempat itu. Sesampainya di rumah, Mama melihat pacarnya yang bernama Tolit sedang berkumpul dengan teman-temannya. Bisa dibilang, Tolit ini adalah berondongnya Mama karena usianya jauh lebih muda dari wanita itu. Setelah berbasa-basi sebentar, Mama pun memilih untuk beristirahat di kamar. Nah, saat Tolit sedang merapikan rumah setelah teman-temannya pulang, tiba-tiba seorang wanita muncul dan mengajaknya bermesraan. Ternyata wanita itu adalah selingkuhannya Tolit. Keesokan paginya, Mama menyiapkan sarapan untuk dirinya dan Tolit. Dalam obrolan mereka, Mama mengajak Tolit untuk bekerja di tempatnya karena sedang butuh tenaga tambahan. Tolit yang sedang menganggur pun setuju. Pada malam harinya, datang seorang wanita muda yang mencari pekerjaan. Ia melihat ada lowongan di tempat tersebut, lalu melamar. Wanita itu bernama Pinky. Pinky menjelaskan bahwa ia berasal dari desa. Ayahnya sudah meninggal sementara ibunya pergi entah kemana ketika Pinky masih kecil. Walaupun masih muda, ia ingin bekerja agar bisa bertahan hidup. Mama menerimanya karena memang sedang butuh staf baru. Malam itu, Pinky diminta hanya mengamati situasi terlebih dulu. Ada pelanggan yang tertarik pada Pinky, tetapi Mama menolak karena gadis itu belum resmi bekerja. Mama kemudian melatih Pinky menari, namun gerakannya masih kaku sehingga Mama sedikit kesal. Tolit pun mencoba menenangkan situasi. Di sisi lain, Tolit dan Satpam terlihat membicarakan Pinky karena penampilannya yang imut. Malam berikutnya adalah hari pertama Pinky bekerja. Ternyata debutnya sukses besar dan membuat banyak tamu terhibur. Hal ini membuat Berna mulai merasa iri. Sebaliknya, Mama justru bangga karena Pinky memberi dampak positif. Beberapa hari berlalu, Pinky semakin populer. Seorang bos muda meminta Mama membawa Pinky ke mejanya dengan imbalan bonus besar. Namun Mama menolak karena Pinky belum siap. Saat beristirahat, Mama bertanya kepada Pinky, apakah ia siap jika suatu saat mendampingi tamu tertentu. Pinky yakin ia mampu. Melihat rasa percaya diri itu, Mama pun mengizinkannya. Sementara Berna semakin iri melihat perkembangan Pinky. Setelah menemani bos muda, Pinky mendapat bonus dan ia membaginya kepada Mama sebagai tanda terima kasih. Bahkan Pinky membelikan makanan kesukaan Mama. Keesokan harinya, Mama mengajak Pinky membeli pakaian di pasar. Di sini terlihat Tolit mulai memperhatikan Pinky dan nampaknya suka pada gadis itu. Sesampainya di rumah, Mama mengajak Pinky untuk tinggal bersama karena sebelumnya Pinky hanya menginap di tempat kerja. Sabay-sabay na tayong pumasok mamaya.
Saat berlatih menari di tempat kerja, Berna dengan sengaja menyenggol Pinky hingga membuat Mama marah. Tetapi Berna tetap bersikap cuek. Pagi harinya di rumah, Mama pamit keluar untuk membayar listrik, meninggalkan Pinky berdua dengan Tolit yang masih tidur. Setelah selesai mandi, Pinky didatangi oleh Tolit yang ingin memberinya hadiah berupa pakaian. Namun setelah memberikan hadiah itu, Tolit memaksa Pinky untuk melayani hasratnya. Bahkan ia sempat merekam Pinky saat sedang tidak memakai sehelai benang pun. Video itu kemudian digunakan Tolit untuk memaksa Pinky agar mau melayani hasratnya di hari-hari selanjutnya. Bahkan jahatnya lagi, Tolit juga menggunakan Pinky sebagai pelunas hutang pada temannya. Karena Tolit tidak memiliki uang, jadi ia memperbolehkan teman yang dihutanginya untuk bermesraan dengan Pinky. Pinky pun bernegosiasi dengan Tolit kalau ia bersedia melakukan hal itu, tapi sebagai gantinya video tersebut harus dihapus. Suatu malam, Mama dimarahi oleh bosnya karena pendapatan menurun. Di rumah, ia juga bertengkar dengan Tolit karena pacarnya itu tidak menuruti ucapannya. Saat dini hari, Mama terbangun karena mendengar suara berisik. Ketika mengecek kamar Pinky, Mama mendapati Tolit sedang bermesraan dengan Pinky. Mama marah dan mengusir Tolit. Ia juga memarahi Pinky karena merasa telah dikhianati. Namun Pinky balik marah dan memperlihatkan sebuah foto yang mengejutkan. Pinky ternyata adalah anak kandung Mama yang dulu wanita itu tinggalkan bersama suaminya. Mama terkejut dan menyesal telah meninggalkan anaknya karena kondisi ekonomi yang sulit di masa lalu. Walaupun terluka secara emosional, Pinky akhirnya memaafkan Mama. Mereka berdua berbaikan dan Mama berjanji tidak akan meninggalkannya lagi. Di tempat kerja, Mama mengambil seluruh uang di kasir dan juga sebuah kalung milik Berna. Ia melakukan itu agar bisa pergi bersama Pinky dan memulai hidup baru. Film ini pun selesai. Parang gusto kong malula. Si Pia, galing dyan? Ay, basta pakiramdam ko pagod ako ngayon. Ba't ka napagod eh maghapon tayo magkasama? Ayun, babe. Alam ko yun dahil ganun din tayo. Ladies and gentlemen, HBR. Perkenalkan, gadis ini bernama Vanessa yang sedang menempuh pendidikan menjadi pramugari di sebuah sekolah penerbangan. Cita-citanya untuk menjadi bagian dari dunia penerbangan sangat tinggi, setinggi langit. Kebetulan Vanessa dan pacarnya yang bernama Patrick sama-sama satu pendidikan. Jadi begitu kelas selesai, mereka menyempatkan untuk bertemu dan akhirnya bermesraan di rumah. Meski belum menikah, mereka ini sudah tinggal satu rumah. Sulok-sulokan ng aeroplano. Pero, Ito kita sa... Vanessa terkadang menghubungi ayah angkatnya memberi kabar bagaimana jalannya pendidikan yang mereka lalui sejauh ini. Bye-bye po.
Keesokan harinya, giliran Patrick yang mempresentasikan bagaimana pramugara itu bekerja. Nah, saat itu ada salah satu rekannya yang bernama Pia memuji penampilan Patrick sambil memandangnya dengan penuh kekaguman. Peristiwa itu pun disaksikan oleh Vanessa yang kemudian memberi tatapan tajam kepada Patrick. Nampaknya Vanessa cemburu akan hal itu. Kekhawatiran Vanessa nyatanya terbukti benar. Ketika Patrick sedang di toilet, tiba-tiba Pia nyelonong masuk dan mengajaknya bermesraan. Meski awalnya malu, Patrick pun akhirnya mau. Saking asiknya, suara mereka sampai terdengar oleh Vanessa yang sedang ada di toilet wanita di sebelah. Ketika diinterogasi, Patrick berbohong pada Vanessa kalau Pia hanya salah masuk toilet, kemudian langsung keluar dari sana. Gara-gara kejadian itu, Vanessa pulang dalam keadaan kesal. Ia masih curiga pada Patrick. Kekesalannya pun makin menjadi-jadi ketika malam itu Patrick menolak bermesraan dengan alasan capek. Vanessa yakin tenaga pacarnya itu sudah habis karena begituan dengan Pia di toilet tadi. Suasana hati Vanessa yang buruk pun sampai terbawa keesokan harinya, padahal hari itu adalah hari ujian kelulusan. Meski semuanya diumumkan lulus, Vanessa masih saja terlihat kesal. Patrick berusaha minta maaf dengan membuat makan malam romantis. Akhirnya Vanessa pun luluh juga, hingga mereka berujung begituan. Meski sudah berbaikan, Vanessa ternyata masih curiga. Ketika Patrick sedang tidur, ia memeriksa ponselnya dan menemukan video pacarnya itu sedang bermesraan dengan teman sekelas mereka yang lainnya. Suatu hari, muncul seorang pilot muda yang akan menjadi mentor mereka yang baru. Pilot muda itu bernama Emil dan sepertinya tertarik pada Vanessa pada pandangan pertama. Hal itu membuat Patrick jadi kesal. Ditambah lagi saat makan siang, ia melihat Vanessa dan Emil makan bersama di kantin. Malam harinya, Patrick juga tidak bisa menghubungi Vanessa. Ternyata gadis itu sedang asik bermesraan dengan Emil di dalam mobil. Keesokan harinya, saat Patrick dan Vanessa sedang memeriksa barang-barang, Emil muncul dan memanggil Vanessa ke ruangannya. Sementara Patrick disuruh melanjutkan pekerjaannya Vanessa. Ternyata di ruangannya, Emil ini mengajak Vanessa bermesraan. Pas Vanessa kembali, Patrick curiga melihat kancing baju pacarnya itu terbuka satu. Ia pun jadi yakin Vanessa ada main dengan Emil. Patrick yang kesal pun menyerang Emil, hingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Mendekati Emil memang merupakan cara Vanessa untuk membalas dendam pada Patrick. Ia juga hanya sekedar bermain-main dengan Emil karena tahu pria itu juga 11-12 dengan Patrick yang suka jelalatan kalau melihat wanita cantik. Suatu hari, Vanessa mengajak Patrick mengobrol serius tentang hubungan mereka. Sambil berlinang air mata, Vanessa bilang kalau ada baiknya mereka berpisah sementara untuk menenangkan diri masing-masing. Meskipun berat, Patrick terpaksa menyetujuinya. Mag-isip-isip kasi kung tayo naman talaga sa sarili natin. Beberapa hari kemudian, acara kelulusan pun digelar. Ketika orang-orang sedang sibuk, Emil malah asik bermesraan dengan seorang calon pramugari lainnya di ruangan simulasi pesawat. Sialnya, speaker ruangan itu tak sengaja teraktifkan sehingga suara mereka terdengar sampai seisi kantor. Emil dan wanita itu pun akhirnya dipecat. Beruntung, Vanessa sudah tidak bersama Emil lagi. Kalau saja yang bersama Emil tadi adalah dia, mungkin karirnya akan hancur. Dan film ini pun selesai.
Kuya, saan galing yan? Ikaw lang din naman talaga una kong binigyan ng flower. Ikaw lang unang nagbigay sa akin ng flower. Ba't nagsusuka ka? Pinalaki kita ng maayos, tapos magkakaganyan ka ba? Ina mo! Alam mo yung lahat ng pagod dito, di ba, Angge? Film dibuka dengan memperlihatkan sisi lain dari sebuah kota di negara Filipina yang terbilang cukup kumuh. Di sana hidup seorang gadis pemulung berwajah cantik bernama Angel. Saat sedang mencari sampah, Angel ditawari pekerjaan oleh seorang pemilik kelab malam. Tak seberapa lama abangnya Angel yang bernama Gelo datang menjemputnya. Kakak beradik itu kemudian pergi ke pengepul untuk menjual barang bekas yang mereka peroleh hari itu. Tepat di momen itu, Angel diajak mojok oleh kekasihnya yang bernama Dario, yang ingin memberinya hadiah sebuah kalung. Namun pemberian itu tidaklah gratis karena Dario meminta jatah bermesraan pada Angel setelahnya. Setelah selesai permainan tembak di dalam bersama Dario, Angel melihat abangnya kesal karena barang bekasnya dihargai murah oleh pengepul. Mahanap ka tanso para... Ay nako. 200 lang nakuha natin at mukhang... O tingnan mo nga sila hindi nagre-reklamo. Alis na ako, ma. Pasok na Sige. Malam harinya setelah selesai mandi, Angel pamit keluar rumah pada Gelo. Saat itu sang abang berpesan kalau Angel harus menjaga diri karena sebentar lagi adiknya itu bisa lanjut bersekolah. Jadi Angel ini hanya lulusan SMP dan terpaksa putus sekolah karena masalah biaya. Dan oleh karena itu, untuk memperbaiki kehidupan mereka, Gelo banting tulang agar bisa menyekolahkan Angel. Sayangnya ketika sudah berjumpa dengan sang kekasih yaitu Dario, pesan dari Gelo seolah lenyap dari kepala Angel. Hanya dengan bermodalkan setangkai bunga dan rayuan, Dario sudah bisa mengajak Angel untuk bermesraan. Setelah itu mereka berdua ngobrol santai sambil menikmati malam di atas gunungan sampah. Di sana Angel mengungkapkan impiannya bekerja di luar negeri dan hidup kaya. Di mabuti. Tapos papakasal na tayo. Keesokan paginya, Angel melihat Gelo sedang menghitung uang tabungan untuk biaya sekolahnya. Menyadari perjuangan abangnya itu, Angel sontak terharu dan meneteskan air mata. Setelah itu, mereka lanjut mencari sampah seperti hari-hari biasanya. Di momen itu, Dario datang untuk menggoda Angel. Dario dan Angel pun hanya bisa cengar-cengir ketika Gelo memarahi mereka. Sige na, bangiti ka pa. Angge, wag kang papayag magpaligaw sa gagong yun ha. Di habang buhay kakain tayo ng pagpag... Saat makan siang, Gelo menasehati Angel untuk menjauhi Dario yang menurutnya tidak memiliki masa depan. Mendengar hal itu, Angel pun hanya bisa diam. Malam harinya ketika sedang nongkrong dengan Dario, Angel bilang kalau arah hubungan mereka sangat tidak jelas. Ketika Dario marah mendengar perkataannya, Angel pun berangsur pergi dari tempat nongkrong favorit mereka itu. Alam mo kung sino? Bao mo. Maliit! Kupal. Bobo! Di sisi lain, meskipun dirinya adalah seorang abang yang bertanggung jawab pada adiknya, Gelo tak bisa menepis nalurinya sebagai seorang pria normal. Ia juga ingin bersenang-senang dengan wanita cantik, namun semua itu terhalang oleh kondisinya yang harus berhemat. Saking pengennya nongkrong di kelab malam, Gelo sampai mimpi pergi ke tempat itu dan bermesraan dengan wanita cantik.
Supaya pengorbanannya tidak sia-sia, Gelo pun pergi menemui Dario dan meminta pemuda itu untuk menjauhi adiknya. Dengan menggebu-gebu, Dario bilang kalau dia sangat mencintai Angel. Namun perkataannya itu dipatahkan oleh Gelo yang menyahut, jika cinta tidak bisa dimakan. Namun, upaya Gelo untuk menjauhkan Angel dan Dario ternyata sudah terlambat. Keesokan paginya, dia mendapati Angel sedang muntah-muntah. Ketika ditanya kapan terakhir datang bulan, Angel hanya bisa menangis sesenggukan. Merasa perjuangannya sia-sia, Gelo sontak murka luar biasa dan memaki sang adik. Malam harinya, tanpa memberitahukan kondisinya yang sedang hamil pada Dario, Angel pergi meninggalkan pemuda itu ketika sedang tertidur di tempat mereka biasa nongkrong. Di saat dirinya tidak memiliki arah dan tujuan hidup seperti itu, Angel pun teringat tawaran kerja dari pemilik klub di awal film tadi. Dengan bermodal wajah cantiknya, kehadiran Angel disambut ramah oleh para wanita yang bekerja di sana. Setelah mengetahui kondisi Angel, sang pemilik klub pun memberinya obat untuk melenyapkan isi di dalam kandungannya. Kini, Angel yang sudah bersih siap menghibur para pria yang berkunjung ke klub itu. Penampilannya yang masih muda belia ditambah memakai kostum seragam sekolah membuat sosok Angel jadi pusat perhatian dan berhasil mendapatkan pelanggan pertamanya. Berkat dukungan penuh dari rekan-rekan kerjanya, Angel bisa cepat beradaptasi dengan pekerjaannya itu. Bahkan kini bisa dibilang dia adalah primadonanya di sana. Suatu hari di beberapa bulan kemudian, Dario tanpa sengaja berkunjung ke klub malam di mana Angel bekerja. Di momen itu, Dario hanya bisa diam mematung, melihat Angel wanita yang dicintainya menari tanpa sehelai benang pun untuk menghibur para pengunjung. Dengan mata berkaca-kaca, Dario mengenang kebersamaannya dengan Angel, yang kini memilih jalan hidupnya sendiri. Dan film ini pun selesai. Bulong siya sa akin ng pangarap niya. Ako si Dario. Doing? I want to. Wanita bernama Liz ini kehilangan suaminya dalam kecelakaan yang membuat dirinya menjadi seorang janda. Sejak suaminya yang bernama Steven tidak ada, kehidupan Liz dan anak perempuan semata wayangnya yang bernama Emma tidak lagi sama. Hidup Liz menjadi hampa. Dia pun memutuskan untuk meninggalkan rumah mereka dan kembali ke kampung halaman bersama putrinya yang masih kecil itu. Yes, baby.
Ketika hampir sampai di tujuan, Liz tidak sengaja menabrak anjing milik seorang pria bernama Tristan. Mau tidak mau, Liz harus bertanggung jawab dan membawa anjing tersebut bersama-sama dengan Tristan ke dokter hewan terdekat. Beruntung anjingnya selamat. Setelah itu, Liz pun pulang dan disambut oleh ayah dan ibunya. Mereka masih berduka atas kehilangan Stephen. Namun, Liz harus tetap melanjutkan hidupnya. Ketika kenangan tentang Stephen mulai muncul di kepalanya, Liz pun mencoba mengalihkannya dengan cara mengunjungi teman lamanya yang bernama Faye. Selain Faye, ada juga sahabat Liz yang bernama Tanner. Tanner ini juga dekat dengan mendiang suaminya Liz. Suatu hari, Liz pergi ke dalam hutan dekat rumahnya. Dia melihat Tristan ada di sana. Sementara Tristan mengira kalau Liz ini mengikutinya. Ternyata Tristan ini bertetangga dengan Liz. Bahkan Liz bisa melihat Tristan dari jendela kamarnya. Suatu ketika, Liz kesusahan menyalakan mesin pemotong rumput. Lalu muncullah Tristan dan membantunya. Sepertinya dia tidak bisa melihat tetangganya kesusahan. Pada akhirnya, Tristan yang melakukan pekerjaan itu, dan semenjak itu, Liz makin dekat dengan Tristan. My late husband used to cut the grass. Dari gerak-geriknya, sepertinya memang Liz lah yang ingin mendekatinya. Meski Tristan masih sok jual mahal, tidak hanya Liz, bahkan Emma juga mulai menyukai Tristan. Suatu ketika, Tristan diajak makan malam bersama di rumah Liz dan mendengarkan cerita seru dari Emma. Lalu Tristan dan Liz mulai membicarakan masa lalu mereka. Jadi ternyata mereka ini sama-sama kehilangan orang yang mereka cintai. Tristan kehilangan istri dan anak perempuannya dalam kecelakaan. Sampai saat ini dia masih belum bisa melupakan mereka. Liz dan Emma mulai menyukai Tristan, tapi tidak dengan Tanner. Dia tidak setuju Liz dekat-dekat dengan Tristan. Namun Liz tidak peduli, baginya Tristan adalah orang baik. Hingga suatu malam kesempatan itu datang. Ketika Emma sudah tertidur, Liz dan Tristan pun melakukan hubungan layaknya suami istri. Sejak itu mulai terlihat kebahagiaan di antara mereka. Bahkan Faye pun setuju-setuju saja jika Liz bersama Tristan. I can tell the difference. But now you like him. Tristan mulai membuka diri dengan bercerita tentang mendiang istri dan anak perempuannya yang bernama Charlie. Dari dulu Charlie ingin punya perpustakaan sendiri, dan ketika Tristan sudah berhasil membuatnya, Charlie malah pergi untuk selama-lamanya. Kisah itu akan membuat Liz jadi tambah yakin kalau dia ingin bersama Tristan, dan aksi begituan di antara mereka pun jadi tak terhindarkan. Hampir tiap pagi, mereka saling berkirim pesan, penyemangat sekaligus candaan. Tapi masalah mulai muncul ketika Tristan terlibat baku hantam dengan Tanner di sebuah bar. Tanner yang memulai duluan, hingga Tristan pun menghajarnya hingga terkapar. Lalu Tristan merasa menyesal melakukan itu. Tanner membuat masalah dengan Tristan bukan tanpa alasan. Dia mendapatkan info kalau mobil yang dikendarai oleh istri dan anaknya Tristan yang telah menabrak mobil Stephen, suaminya Les. Meski begitu, Liz masih tetap ingin bersama Tristan. Go. Ketika berbicara empat mata dengan Tristan, Tanner malah membalikkan ceritanya. Dia bilang jika mobil Stephen yang telah menabrak mobil istri dan anaknya Tristan. Gara-gara itu, Tristan kesal pada Liz. Liz tidak jujur kalau dia ternyata sudah tahu akan hal ini. Tapi dia menyembunyikannya. Hubungan mereka pun jadi retak dan tidak pernah ketemuan selama berbulan-bulan. Sementara Tanner masih mengganggu Liz, dan ternyata dia suka pada janda cantik itu. Tanner merasa seharusnya dia yang berada di dekat Liz, bukan Tristan. Tapi Liz tidak mau dengannya gara-gara Tanner hubungannya dengan Tristan jadi berantakan. Sebenarnya dari awal Liz sudah tahu siapa Tristan itu. Dia juga tahu kenapa istri dan anak perempuannya meninggal, dan hal itu diperkuat oleh ibunya Tristan.
Jadi ketika kecelakaan itu terjadi, Liz berada di rumah sakit sedang menunggu bersama-sama dengan ibunya Tristan. Liz pun meminta maaf dan membuat ibunya Tristan menjadi tenang. Liz adalah orang baik dan sejak saat itu Tristan kembali dan bertemu dengan Liz. Liz kesal kenapa Tristan pergi meninggalkannya selama berbulan-bulan. Stop playing with my daughter's heart. Setelah tahu semua itu gara-gara adu domba dari Tanner, Tristan pun mendatangi pria itu dan berbicara padanya. Ternyata Tanner lah yang membuat mobil yang dikendarai Stephen kecelakaan. Hanya untuk mendapatkan Liz, Tanner nekat mencelakai Stephen dengan cara merusak rem mobilnya. Tristan pun kembali memberi Tanner pelajaran. If you even come near Elizabeth, stay behind me now. Please let her out. Why haven't you ever seen? Namun Tanner tidak tinggal diam, dia lantas menyandera Emma. Liz dan Tristan mencoba kembali mengambil Emma, meski pada akhirnya Liz terkena tembakan dari Tanner. Beruntung, lukanya Liz tidak parah, hanya terserempet peluru. Tanner pun dipenjara, sementara Tristan dan Liz kembali bersama. Bahkan Tristan melamar Liz, dan mereka pun menjadi satu keluarga yang utuh. Beberapa tahun kemudian, terlihat Emma sudah beranjak remaja, sementara Liz tengah berbadan dua hasil buah cintanya dengan Tristan. Dan film ini pun selesai. Namanya adalah Rhea, seorang wanita yang berani mengambil keputusan menjadi kernet bis. Dia manis dan cantik. Di saat wanita-wanita lain berbondong-bondong ingin bekerja di perusahaan dengan tempat kerja yang nyaman, dia memilih jalan lain. Dari pagi sampai malam dia bekerja. Kala itu bis akan berangkat dari terminal. Sambil menunggu penumpang agak penuh, Rhea mendatangi admin terminal yang bernama Arlene. Saat itu pintu kantor dikunci dari dalam dan setelah diketuk lama barulah Arlene membukanya. Ternyata di sana Arlene sedang berduaan dengan Rico, seorang pengawas kernet. Dari gelagat mereka berdua, Rhea pun tahu kalau mereka habis bermesraan di sana. Bis yang dinaiki Rhea beroperasi dari pagi sampai menjelang malam. Banyak orang-orang masuk, silih berganti, salah satunya pemuda yang bernama Marco ini. Itu pertama kalinya dia melihat Rhea yang begitu tangguh dan tidak malu bekerja seperti itu di zaman sekarang. Saat Rhea berbasa-basi menanyakan tujuan kepergiannya, Marco senyum-senyum sendiri melihat Rhea yang begitu manis. Saat itu Marco beruntung bisa memegang gunung kembar Rhea gara-gara bisnya mengerem mendadak. Oh, yung mga bata dyan na! Abutan mo pa yung bus ko ah. Mga gabi na po, mga baka. Ketika sedang istirahat di terminal, Rhea melahap makan siangnya bersama Rico. Meskipun Rico ini bisa dibilang adalah atasannya Rhea, mereka akrab sehingga sering ngobrol ceplas-ceplos. Rico bilang kalau dia baru saja bertengkar dengan pasangannya, lalu menawari Rhea untuk menjadi selingkuhannya. Mendengar hal itu, Rhea pun hanya menganggapnya sebagai sebuah candaan. Selain tidak cocok, Rhea juga kurang suka pada pria dominan seperti Rico. Pasok na! Menjelang malam, rute terakhir bisnya Rhea mengambil penumpang. Marco ada di sana karena dia habis pulang kerja. Saat itu Marco tidak dapat tempat duduk. Rhea berada di depannya, sedang menarik uang dari para penumpang. Lagi-lagi Marco beruntung ketika tanpa sengaja tersenggol bemper belakangnya Rhea. Bukannya menjauh, Rhea malah tampak menikmatinya. Rhea pun memberi isyarat agar Marco jangan turun dulu. Hingga akhirnya mereka pun bermesraan di terminal saat bis kosong.
Di rumah kecilnya, Rea tinggal bersama adik laki-lakinya yang sedang berkuliah. Rea sering kesal pada sang adik yang sudah 6 tahun berkuliah tapi belum lulus juga. Ditambah adiknya itu juga suka nongkrong tidak jelas bersama teman-temannya untuk menghambur-hamburkan uang. Ditegur seperti itu, sang adik pun ngambek dan malah mengajak pacarnya begituan di rumah itu. Kebetulan pacarnya juga sering menginap di sana. Sejak kejadian di bis kosong malam itu, hubungan Rea dan Marco makin dekat. Saat itu Rea bilang pada Marco kalau dia suka pada pria yang patuh. Mungkin ini juga alasannya Rea menolak Rico yang dominan dan lebih memilih Marco yang kalem dan pemalu. Marco tampak begitu serius menjalin hubungan dengan Rea. Rea bilang kalau mereka masih muda dan memiliki banyak waktu untuk saling mengenal. Berhubung malam itu rumahnya sedang kosong, Rea mengajak Marco ke sana untuk begituan. Gusto kita kasi ang bungo-bungo mo lagi. Makilala ko na nga eh. Suatu malam ketika terminal sudah sepi, Rea bertemu dengan Rico yang tampak sedang kesal. Pria itu mengeluh kalau dia bertengkar lagi dengan pasangannya. Melihat kondisi sekitar sedang tidak ada orang, Rico pun mengajak Rea begituan. Sayangnya wanita itu menolak dengan tegas. Tidak terima dengan penolakan itu, Rico pun memaksa Rea untuk melayani hasratnya. Meski awalnya menolak, di tengah-tengah paksaan Rico itu, Rea malah tampak menikmatinya. Lalu beberapa hari kemudian, Rea menghadapi penumpang wanita yang tidak bisa bayar karena lupa membawa dompet. Wanita itu pun menawarkan cara lain untuk membayar, di mana Rea bebas memainkan kue serabinya. Anehnya, Rea malah setuju. Karena kurang puas, Rea pun mengajak wanita itu untuk begituan bertiga bersama Marco di bis kosong. Di luar Nurulnya lagi, Arlin yang tanpa sengaja melihat peristiwa itu malah ikut bergabung. Jadilah mereka melakukan hal itu secara berkelompok. Suatu hari, Marco menyatakan keinginannya pada Rea untuk menyeriusi hubungan mereka. Di sini Rea berkata kalau dia belum bisa melakukan hal itu, dia masih harus mengurus adiknya. Mendengar hal itu, Marco tampak kecewa. Selang beberapa hari kemudian, adiknya Rea pulang ke rumah dengan kabar gembira jika dia sudah lulus sidang skripsi. Sambil meneteskan air mata kebahagiaan, Rea pun memeluk sang adik dengan bangga. Ngayon makagraduate na ako. Graduate ka na! Sayangnya, sejak Rea menolak menyeriusi hubungan mereka, Marco tak pernah muncul lagi di hadapan Rea. Bahkan dihubungi lewat ponsel pun, dia tidak merespon. Rea pun menyesal kenapa tidak menerima ajakan Marco kala itu. Hingga 2 tahun kemudian, ketika Rea masih bekerja sebagai kernet bis, Marco tiba-tiba muncul dengan memakai setelan jas dan mengendarai mobil. Kini, Marco sudah menjadi seorang manajer. Marco? Kita mo, astig na ng forma mo. Di tengah-tengah kebingungan dan keterkejutan Rea, Marco kembali menawarinya untuk menjalin hubungan serius. Dia juga bilang akan segera dipindahkan ke kota lain dan jika Rea bersedia, mereka bisa memulai hidup baru di sana. Berhubung Rea masih ragu-ragu, Marco pun pergi sambil berpesan agar Rea menghubunginya jika setuju. Film ini pun ditutup dengan scene di mana Rea menaiki bis dan melanjutkan pekerjaannya. Sepertinya dia akan menolak Marco karena pria itu sudah berubah menjadi pria dominan. Bigyan kita ng instructions eh. Okay. Kasi alam ko anong gagawin ko. Sumunod ka lang sa akin. Let's go. Jan! Namanya adalah Hazel, seorang tante-tante yang hidup sendirian, mandiri dan punya banyak uang. Sehabis mencari pasangan via online, dia pergi ke sebuah kafe dan sudah janjian di sana bersama dengan seorang pemuda bernama Paul. Usia mereka mungkin terpaut cukup jauh,
Tapi memang itu tujuan Hazel, mencari yang lebih muda darinya. Doon ako. Hindi ko na-expect. Kita sa'yo. So, anong plano mo? Malam itu terjadi percakapan dan beberapa pertanyaan yang dilontarkan pada Paul. Intinya, Hazel ini tidak ingin ada perasaan yang timbul karena kedekatan mereka. Dia hanya mau bersenang-senang saja. Karena kalau itu sampai terjadi, bisa ribet dan akan banyak masalah yang muncul. Setelah obrolan panjang dan kesepakatan terjadi, Hazel mengajak Paul ke rumah. Di sana mereka pun begituan. Murni hanya bersenang-senang saja, tidak ada rasa cinta ataupun baper. Ko lang kasi alam ko nung gagawin. Sumunod ka lang sa akin. Malam berikutnya, Hazel nongkrong di sebuah kafe lainnya dan bertemu dengan seorang pemuda lain lagi, namanya Max. Obrolan singkat terjadi di antara mereka. Dilihat dari gelagatnya, Max ini memang dari tadi memperhatikan Hazel berharap bisa dapat jatah. Hazel merasa Max bisa diajak bersenang-senang, sehingga pada akhirnya dia juga mengajaknya ke rumah dan terjadilah hal-hal yang enak di antara mereka. Pakilala tayo. Dito. Di antara Paul dan Max, Hazel memang sedikit bingung mau memilih yang mana. Jadinya dia membiarkan mereka tetap hadir dalam hidupnya, meski hanya sebatas enak-enak saja. Yang paling sering berada di rumahnya adalah Paul. Paul merasa dirinya mulai jatuh cinta pada Hazel dan itu tidak boleh karena sudah kesepakatan. Hazel tidak ingin membahas tentang itu dan menghindar. Lebih baik dia olahraga. Lalu dia bertemu dan kenalan dengan wanita lain bernama Jenna. Jenna nga pala. Karena sering bertemu pas olahraga, mereka makin dekat dan jadi berteman. Hazel lalu mengajaknya ke rumah sehingga justru malah terjadi sesuatu yang enak di antara mereka. Sejak kejadian itu, Jenna berharap dia menjadi satu-satunya kesayangan Hazel. Tapi ternyata tidak demikian. Jenna menemukan baju serta jaket milik pria di rumahnya Hazel. Pastinya milik salah satu di antara Paul atau Max. Jenna mempertanyakan hal itu. Hazel lalu menjelaskan semuanya sehingga Jenna mengerti. Ayos lang sa akin. Jenna pada akhirnya bertemu dengan Paul dan juga Max saat makan malam. Jenna diam-diam mendekati mereka berdua. Yang pertama adalah Max. Max terkena ajakan permainannya sehingga terjadilah begituan. Lalu disusul oleh Paul yang juga ikut terkena. Hal itu terjadi di rumah Hazel saat dia tidak ada. Entah apa tujuan Jenna melakukan itu. Padahal dia janji hanya mau main dengan Hazel saja dan menjadi simpanannya satu-satunya. Friends mo naman. Hindi. Anong nakita mo sa kanila? Ternyata Jenna punya tujuan lain. Dia ingin menunjukkan kalau Paul dan Max itu bukanlah pilihan tepat untuk Hazel. Buktinya mereka masih bisa diajak begituan dengan Jenna. Mereka tidak sepenuhnya memilih Hazel. Hazel sebenarnya melihat apa yang dikerjakan Jenna di rumahnya. Mendengar penjelasan dari Jenna membuat Hazel jadi sedikit berpikir mungkin sudah saatnya melepas Paul dan Max. Wala na. Okay. Tapi nyatanya Jenna juga diusir dari rumahnya. Jenna mungkin mencintainya melebihi Paul dan Max. Tapi sayangnya dia juga pernah main dengan mereka. Jadi bagi Hazel itu adalah sebuah pengkhianatan. Hazel tidak mau ambil pusing. Dia masih wanita mandiri, punya banyak uang, dan bisa cari lagi berondong-berondong incarannya yang lain. Kali ini bukan hanya pria, melainkan wanita juga boleh. Dan film ini pun selesai. Yan, smile. Yan. Ganda. I think you should rest. Pas pa sila. Wala akong kasama eh. Dito ka na muna. Sorry, hindi pa ako ready. Good night. Sleep ka na. Gak
Gadis cantik ini bernama Nika. Kala itu dia memanggil kedua teman perempuannya yang sempat-sempatnya asik begituan di dalam mobil. Nika memanggil temannya untuk keluar karena dia sudah selesai memesan penginapan. Kedua temannya itu bernama Tony dan Ellen. Mereka ini rombongan gadis-gadis muda yang cantik. Go. Kaya mo yan. Saat akan menuju penginapan, Nika melihat ada pasangan yang lagi mesra-mesraan sambil melihat pemandangan yang indah. Tentu saja Nika jadi sedih sekaligus iri. Kapan dia bisa begitu lagi dengan pasangannya? Sayangnya ternyata Nika ini baru saja putus cinta, makanya dia ke sana untuk menenangkan diri. Pokoknya setiap ada masalah, larinya pasti ke sana. Kaki pisang. Kedua temannya mencoba mengalihkan fokus Nika dari masa lalunya. Yang lalu, biarlah berlalu, lebih baik kita cari orang baru. Contohnya, pengantar tas mereka ini. Tapi, Nika tidak tertarik sama sekali. Malamnya, mereka berkumpul dan membicarakan kegiatan apa yang akan mereka lakukan selama berada di sana. Rencananya, mau membuat api unggun. Tapi, lagi-lagi, Nika galau dan meninggalkan kedua temannya. Hayaan mo siya. Sampai akhirnya mereka berkumpul di depan tenda camping dan api unggun membicarakan masa lalu masing-masing dari mereka. Nika bercerita panjang lebar soalnya dia benar-benar galau gara-gara pacarnya ketahuan selingkuh. Terlebih lagi pacarnya itu begituan dengan selingkuhannya di kamar yang sama di mana mereka sering begituan. Nika sangat sakit hati. Tony pun menyarankan Nika untuk move on. Kalau perlu nanti dia carikan teman prianya yang jomblo untuk dikenalkan pada Nika. Marami akong mga kaibigan na nakilala nila ka mag-dating app. I love you, Bes. Di sisi lain, datang 3 sekawan yang baru saja tiba di lokasi itu. Mereka adalah Panko, Ralph, dan Tax. Mereka ke sana untuk merayakan hari ulang tahunnya Ralph. Suasananya bagus dan indah, meskipun di malam hari. Di sanalah dua rombongan itu saling bertemu, seperti sudah berjodoh saja. 3 sama 3. Kebetulan, Ralph sepertinya naksir pada Nika, tapi Nika masih sok jual mahal dan belum bisa move on. Better if one group na lang tayo. Going well for me. Ketika Nika dan Ralph masih mencoba untuk saling kenal, teman-teman mereka ternyata sudah saling memilih pasangan masing-masing. Ellen berpasangan dengan Panko, sementara Tony dengan Tax. Bahkan malam itu mereka langsung begituan. Di sini Tax sungguh beruntung, karena itu pertama kalinya dia begituan dan langsung dapat cewek yang pule. Oo naman, no? Hindi na ako magta-timer. Tama. Mahirap kasi ma-inlove ulit. Sarapan pagi pun menjadi ajang untuk saling mendekatkan diri dengan pasangan masing-masing. Dan sejak itu, Nika dan Ralph makin dekat. Mereka mojok berduaan, saling berbagi pengalaman dan juga tatap-tatapan. Lalu mereka foto-foto, mengabadikan momen kebersamaan mereka selama berada di sana. Kala itu, mereka hampir saja begituan, tapi Ralph masih belum yakin, takut kalau Nika ini hanya ingin bersenang-senang saja. Ternyata mereka ini sama-sama habis putus dengan pacarnya, makanya Ralph juga masih trauma. Lalu saat mereka mau mendatangi teman-temannya, Nika dihadang oleh mantan pacarnya yang menyusul ke sana untuk minta balikan. Nika tentu menolak dan berujung adu mulut hingga Ralph pun turun tangan dengan menggunakan kekerasan. Melihat Ralph membela dan melindunginya, Nika pun jadi luluh. Sehingga malam itu, pada akhirnya mereka begituan di tenda. Okay ka lang? Promise myself that I wouldn't make the same mistakes again. Last na to. Keesokan paginya, Nika tanpa sengaja menyaksikan Ralph sedang video call dengan seorang wanita. Dia pun cemburu dan menganggap Ralph ini sama saja dengan pria-pria lainnya. Setelah selesai video call, Ralph mencari Nika, tapi tidak ada di tenda. Ternyata dia berada di kamar penginapan dan ngambek ingin pulang.
Ralph pun mencoba menjelaskan kalau yang menelepon tadi itu memang mantan pacarnya. Wanita itu mengajak balikan, tapi Ralph tidak mau. Soalnya dia sudah jatuh cinta pada Nika. Mendengar pernyataan itu, Nika pun jadi luluh dan sangat senang. Ujung-ujungnya mereka pun begituan lagi. Sementara itu, di dua spot yang berbeda, teman-teman mereka juga melakukan hal yang sama. Tampaknya Ellen sudah baper pada Panco, sementara Tax juga ketagihan sama Tony. Dan film ini pun selesai. April, ganda mo naman. Thank you, sir. Okay lang yun, sir. Too much. Ganito ba yung kultura sa firm nyo? Sir. Pagbigyan mo na ako. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Johnny. Kala itu dia sedang berada di sebuah kafe menelepon seseorang untuk ketemuan hari itu. Dia tampak senang dan bersemangat karena nantinya mereka akan bermesraan. Di sisi lain ada seorang wanita menggunakan setelan rapi bernama April. Dia juga berada di lokasi yang sama dengan Johnny. Namun April sedang ada janji dengan seseorang untuk membicarakan masalah bisnis. Nandito na ako sa tapat ng bar. Oo naman. Siguraduhin gusto. April bertemu dengan seorang pria paruh baya yang kebetulan menjadi klien perusahaan mereka. April ini bisa dibilang masih amatiran untuk urusan bernegosiasi dengan klien. Kala itu saja dia melakukan tindakan yang bisa dibilang sangat bodoh. Dia pikir dengan merayu pria itu urusannya akan menjadi lancar, tapi ternyata tidak. Justru April malah kena omel dari kliennya itu. Terlebih lagi, ternyata kliennya itu adalah seorang kaum pelangi. Kultura sa firm nyo? Pero hindi ka yung gusto kong kausap. April dicap sebagai wanita yang tidak sopan dan tidak beretika. Pada akhirnya sang klien pergi dan menyudahi pembicaraan mereka hari itu. Di sisi lain, Johnny akhirnya bertemu dengan wanita yang bertelepon dengannya tadi. Tanpa basa-basi mereka pun langsung begituan atas dasar suka sama suka. Sialnya saat lagi enak-enaknya suami wanita itu tiba-tiba datang. Johnny pun langsung kabur menghindari amukan pria itu. Nini, may naiwan ako dito yung napansin mo. Ano to? Dito! Lalu di malam harinya, Johnny berada di kafe kemarin. Ternyata itu adalah kafe milik temannya. Di sana juga ada April yang kebetulan lagi menyendiri dan terlihat sangat kesal. Mungkin gara-gara kejadian sebelumnya, April jadi kena omel dari bosnya, yang tidak lain adalah kekasihnya sendiri. Beruntung sang klien tidak membatalkan kerjasamanya. I'm sorry. Amo. Nilandi ko lang siya ng konti. Namun mereka tidak ingin April yang menangani kerjasama tersebut. Kekasihnya April yang bernama Mark sangat kecewa atas tindakan yang dibuat oleh April. Mereka sangat malu, apalagi ini adalah perusahaan ayahnya Mark. April meminta maaf atas tindakannya yang kurang benar. Namun dia berjanji akan melakukan yang terbaik lain kali. Setelah itu, April ingin memesan makanan dan memanggil salah satu pekerja kafe. Kala itu, Johnny yang maju dan membantu memberikan apa yang dibutuhkan oleh April. Melihat April sedih dan tidak punya teman, pada akhirnya Johnny menawarkan kehadirannya untuk menemani April di sana. Mereka pun mengobrol, bahkan Johnny juga memberitahukan cara makan cemilan yang benar. Johnny nga pala. April. Parang pareho lang naman. Suasana menjadi cair dan nyaman hingga pada akhirnya mereka pindah ke tempat lebih tenang. Obrolan mereka makin jauh, bahkan sampai menceritakan tentang kehidupan mereka masing-masing. Johnny ini ternyata sudah punya kekasih dan rencananya ingin melamar kekasihnya tersebut. Namun terkadang dia merasa minder karena kekasihnya berasal dari keluarga kaya, sementara dirinya hanyalah seorang koki biasa.
April ternyata merasa nyaman berbicara dengan Johnny. Bahkan April mulai memperlakukan Johnny sama seperti ketika berhadapan dengan kliennya tadi. April ini memang suka memancing dan kali ini Johnny memang terpancing. Sepertinya mereka ini memanglah berjodoh. Hingga pada akhirnya terjadi yang enak-enak di antara mereka. Beberapa hari kemudian, Johnny memberikan kejutan pada kekasihnya yang bernama May. Johnny membuat kejutan kecil-kecilan, lalu dia melamar May dengan memberikan sebuah cincin. May cukup senang dan terkejut, tapi setelah memakai cincin pemberian Johnny, May mengeluarkan cincin yang lebih mahal peninggalan ibunya dulu. May ingin Johnny memakaikan cincin itu ke jarinya. Di sini Johnny merasa tersinggung karena menganggap cincin pemberiannya kalah mewah dengan milik ibunya May. Bagay. Gara-gara kejadian itu, Johnny pun jadi bad mood. Ketika mereka sedang bermesraan, Johnny tidak semangat hingga terjadi konflik kecil di antara mereka. Sementara di sisi lain, April menemui Mark untuk membicarakan masalah bisnis mereka. Jadi, Mark mempersiapkan proyek baru untuk April supaya bisa ditangani dengan baik. Mark akan meminta ayahnya agar April yang memimpin proyek baru tersebut. Ano pa? Nakikinig ako. April senang ternyata Mark masih mau membantunya. Di sini, April mulai menggatal lagi hingga membuat Mark merasa tidak nyaman. Mark bukannya tidak mau, namun April seharusnya tahu tempat. Nah, ketika Mark ikut terlarut dalam permainan April, tiba-tiba muncul seorang satpam yang sedang berkeliling dan melihat aksi mereka. Pagbigyan mo na ako. Nakita tayo ng gwardiya, nakakahiya. Babe, di mong gawin ang gusto mong gawin. So what? Ini semakin membuat Mark jadi tidak tahan terhadap tingkah April yang kekanak-kanakan. Seharusnya dia bisa lebih profesional dalam bekerja dan kehidupan sehari-hari. April pun ngambek dan mencoba mencari pelarian dengan menghubungi Johnny. Kebetulan mereka ini sama-sama lagi kesal dan pada akhirnya sepakat untuk ketemuan. April dan Johnny ini ternyata bekerja di satu gedung yang sama. Bedanya Johnny di bagian dapur menjadi koki di bawah lantai kantornya April. Mereka bertemu di dapur, lalu Johnny membuatkan makanan untuk April. Mumpung tidak ada siapa-siapa karena kalau ketahuan akan kena marah. Apalagi menggunakan stok makanan yang untuk dijual. Setelah makan sambil ngobrol, mereka pun kembali melakukan perbuatan tidak senonoh di dapur itu. Meron ito sa restaurant. Kamusta? Masarap. Bagoy grill. Dan sejak malam itu, hubungan mereka makin lama makin dalam. Mungkin mereka ditakdirkan untuk bersama, namun mereka juga sepakat untuk tidak saling memiliki. Jadi hanya sebatas teman bermesraan saja. Keesokan harinya, April bersama Mark dan ayahnya Mark sedang melakukan pertemuan bersama klien untuk proyek baru yang dijanjikan Mark pada April. Sayangnya, ayahnya Mark memilih orang lain untuk memimpin proyek ini dan bukan memilih April. Let's check on the blueprints. Wala. April terbingung, kesal, dan bertanya-tanya. Tentu saja Mark tidak bisa berbuat apa-apa karena ini juga adalah ulah dari April itu sendiri yang tidak bisa bekerja secara profesional. Sejak saat itu mereka putus hubungan. Sementara Johnny juga mendapatkan masalah. Jadi salah satu staf dapur mendapati kalau stok makanan mereka berkurang dan kebetulan May yang merupakan pemilik restoran datang ke sana untuk mengecek. Asan si chef? Malis po eh. May dan staf beserta satpam melihat CCTV mendapati Johnny sedang bermesraan dengan April. May pun marah besar dan memecat Johnny. Pernikahan mereka batal, pekerjaan pun hilang. Kini Johnny dan April memiliki nasib yang sama, yaitu sama-sama pengangguran. Meski begitu mereka tak pernah kehilangan minat untuk begituan, dan film ini pun selesai. Hey. Di ba parang tanga tayo na? Yes. Damayan, why would I meet you kung walang plano?
Yan, smile. Yan. Ganda. I think you should rest. Pas pa sila. Wala akong kasama eh. Dito ka na muna. Sorry, hindi pa ako ready. Good night. Sleep ka na. Gadis cantik ini bernama Nika. Kala itu dia memanggil kedua teman perempuannya yang sempat-sempatnya asik begituan di dalam mobil. Nika memanggil temannya untuk keluar karena dia sudah selesai memesan penginapan. Kedua temannya itu bernama Tony dan Ellen. Mereka ini rombongan gadis-gadis muda yang cantik. Go. Kaya mo yan. Saat akan menuju penginapan, Nika melihat ada pasangan yang lagi mesra-mesraan sambil melihat pemandangan yang indah. Tentu saja Nika jadi sedih sekaligus iri. Kapan dia bisa begitu lagi dengan pasangannya? Sayangnya ternyata Nika ini baru saja putus cinta, makanya dia ke sana untuk menenangkan diri. Pokoknya setiap ada masalah, larinya pasti ke sana. Kaki pisang. Kedua temannya mencoba mengalihkan fokus Nika dari masa lalunya. Yang lalu, biarlah berlalu, lebih baik kita cari orang baru. Contohnya, pengantar tas mereka ini. Tapi, Nika tidak tertarik sama sekali. Malamnya, mereka berkumpul dan membicarakan kegiatan apa yang akan mereka lakukan selama berada di sana. Rencananya, mau membuat api unggun. Tapi, lagi-lagi, Nika galau dan meninggalkan kedua temannya. Hayaan mo siya. Sampai akhirnya mereka berkumpul di depan tenda camping dan api unggun membicarakan masa lalu masing-masing dari mereka. Nika bercerita panjang lebar soalnya dia benar-benar galau gara-gara pacarnya ketahuan selingkuh. Terlebih lagi pacarnya itu begituan dengan selingkuhannya di kamar yang sama di mana mereka sering begituan. Nika sangat sakit hati. Tony pun menyarankan Nika untuk move on. Kalau perlu nanti dia carikan teman prianya yang jomblo untuk dikenalkan pada Nika. Marami akong mga kaibigan na nakilala nila ka mag-dating app. I love you, Bes. Di sisi lain, datang 3 sekawan yang baru saja tiba di lokasi itu. Mereka adalah Panko, Ralph, dan Tax. Mereka ke sana untuk merayakan hari ulang tahunnya Ralph. Suasananya bagus dan indah, meskipun di malam hari. Di sanalah dua rombongan itu saling bertemu, seperti sudah berjodoh saja. 3 sama 3. Kebetulan, Ralph sepertinya naksir pada Nika, tapi Nika masih sok jual mahal dan belum bisa move on. Better if one group na lang tayo. Going well for me. Ketika Nika dan Ralph masih mencoba untuk saling kenal, teman-teman mereka ternyata sudah saling memilih pasangan masing-masing. Ellen berpasangan dengan Panko, sementara Tony dengan Tax. Bahkan malam itu mereka langsung begituan. Di sini Tax sungguh beruntung, karena itu pertama kalinya dia begituan dan langsung dapat cewek yang pule. Oh naman mo. Hindi na ako magta-timer. Tama. Mayroon kasi ma-inlove ulit. Sarapan pagi pun menjadi ajang untuk saling mendekatkan diri dengan pasangan masing-masing. Dan sejak itu, Nika dan Ralph makin dekat. Mereka mojok berduaan, saling berbagi pengalaman dan juga tatap-tatapan. Lalu mereka foto-foto, mengabadikan momen kebersamaan mereka selama berada di sana. Kala itu, mereka hampir saja begituan, tapi Ralph masih belum yakin, takut kalau Nika ini hanya ingin bersenang-senang saja. Ternyata mereka ini sama-sama habis putus dengan pacarnya, makanya Ralph juga masih trauma. Lalu saat mereka mau mendatangi teman-temannya, Nika dihadang oleh mantan pacarnya yang menyusul ke sana untuk minta balikan. Nika tentu menolak dan berujung adu mulut, hingga Ralph pun turun tangan dengan menggunakan kekerasan. Melihat Ralph membela dan melindunginya, Nika pun jadi luluh. Sehingga malam itu, pada akhirnya, mereka begituan di tenda. Okay ka lang? Promise myself that I wouldn't make the same mistakes again. Last na to.
Keesokan paginya, Nika tanpa sengaja menyaksikan Ralph sedang video call dengan seorang wanita. Dia pun cemburu dan menganggap Ralph ini sama saja dengan pria-pria lainnya. Setelah selesai video call, Ralph mencari Nika tapi tidak ada di tenda. Ternyata dia berada di kamar penginapan dan ngambek ingin pulang. Ralph pun mencoba menjelaskan kalau yang menelepon tadi itu memang mantan pacarnya. Wanita itu mengajak balikan, tapi Ralph tidak mau. Soalnya dia sudah jatuh cinta pada Nika. Mendengar pernyataan itu, Nika pun jadi luluh dan sangat senang. Ujung-ujungnya mereka pun begituan lagi. Sementara itu, di dua spot yang berbeda, teman-teman mereka juga melakukan hal yang sama. Tampaknya Ellen sudah baper pada Panco, sementara Tax juga ketagihan sama Tony. Dan film ini pun selesai. Oh, dahan-dahan lang. Okay lang. Film dibuka dengan memperlihatkan kesibukan seorang wanita karier bernama Ella. Dia bekerja di sebuah event organizer bersama seorang temannya yang bernama Max. Saat itu mereka sedang menangani acara ulang tahun di sebuah restoran. Namun mendadak klien mereka meminta tambahan kelinci untuk ditaruh di tempat tersebut. Excuse me po, kakitext lang po ni Miss. Nako, wala. Daw po, 200 minimum. Pagka na, umupo ka na lang dyan. Beruntung Ella cepat tanggap untuk menyelesaikan permasalahan itu. Bahkan ia sempat-sempatnya bermesraan dengan pria penjual kelinci yang menarik perhatiannya. Setelah acara selesai, sang klien pun merasa puas dengan kinerja Ella dan Max, sehingga ia pun memberi bonus kepada mereka. Suatu hari Ella bangun kesiangan dan langsung panik ketika Max mengingatkannya ada meeting di hari itu. Berhubung mobilnya sedang bermasalah, Ella pun terpaksa naik bus ke tempat tujuan. Ternyata bus tersebut membawa banyak orang, sehingga Ella harus berdesakan dengan penumpang lainnya. Saat itu, Ella bertemu dengan seorang kernet bus bernama Rico. Rico yang gagah serta perhatian sontak membuat Ella jadi terpesona. Ketika sedang nongkrong dengan Max, Ella menceritakan pertemuannya dengan Rico. Dia merasa telah menemukan pria idamannya. Ella pun memutuskan untuk menaiki bus itu lagi supaya bisa bertemu dengan Rico. Sayangnya Ella harus menelan kekecewaan karena hari itu Rico mengambil bus dengan rute berbeda. Di rumahnya Rico ternyata sudah memiliki pasangan, bahkan dikaruniai seorang anak. Kenapa di sini saya menyebutnya pasangan? Karena Rico dan pasangannya yang bernama Bing belum menikah secara resmi. Karena masalah pernikahan itulah Bing selalu marah pada Rico dan terus menagih janji untuk mengadakan pesta pernikahan yang mewah. Kala itu, perdebatan di antara mereka pun terhenti karena kedatangan Nigel, sepupunya Rico yang ingin mengantarkan makanan. Thank you na, Angel, ah. Pero, salamat. Mauna na ako. Ha? Beberapa hari kemudian saat Rico bekerja mengambil rute sebelumnya, dia kembali bertemu dengan Ella yang sengaja menaiki bus tersebut. Seperti bertelepati, Rico pun menghampiri Ella dan tanpa basa-basi mereka langsung saling menggerayangi di tengah kerumunan penumpang bus tersebut. Scene berikutnya memperlihatkan Rico yang sedang ngobrol dengan bosnya. Saat itu Rico meminta gaji di depan, namun bosnya bilang tidak bisa dan menyuruh Rico untuk mencobanya di lain waktu.
Tujuan Riko untuk mengambil gaji lebih cepat ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyenangkan Bing dan anaknya. Namun karena gagal, pria itu lagi-lagi kena omel pasangannya saat di rumah. Daripada tambah kacau, Riko yang baru saja pulang ke rumah sehabis bekerja pun akhirnya terpaksa keluar lagi untuk menenangkan diri di terminal. Di sana Riko ternyata sudah ditunggu oleh Ella yang saat itu sedang mencarinya. Riko lantas heran kenapa wanita secantik dan semapan Ella mau susah-susah bertemu dengannya. Padahal dia hanyalah seorang kernet bas yang miskin, namun Ella tidak peduli akan hal itu dan hanya ingin bersenang-senang dengan Riko. Akhirnya mereka berdua pun nekat bermesraan di dalam bas. Karena puas dengan permainan Riko, Ella pun jadi bucin. Meski kaget ketika Riko mengaku sudah memiliki pasangan serta anak, ujung-ujungnya Ella bersikeras untuk tetap menjalin hubungan gelap dengan pria itu. Bahkan Ella sampai memperkenalkannya pada Max dan mengizinkan Riko yang sedang bertengkar dengan pasangannya untuk tinggal sementara di rumahnya. Makin hari, Ella pun jadi makin bucin pada Riko yang perhatian dan memanjakannya. Suatu hari Riko memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun baru beberapa saat berada di sana, Bing langsung mengomelinya lagi. Bing bilang kalau peran Riko di rumah itu hampir tidak ada, sehingga dia selalu mendapat bantuan dari Nigel, sepupunya Riko, dan tetangga sekitar. Nah, ketika Riko dan Bing cekcok, Ella mengirim pesan untuk mengajak Riko ketemuan. Tentunya Riko lebih memilih untuk bertemu wanita idaman lainnya itu. Sialnya, di tengah perjalanan menuju tempat janjiannya dengan Ella, Riko tiba-tiba ditelepon oleh Nigel yang mengabarkan kalau Bing sedang sakit. Alhasil, tanpa memberi kabar pada Ella yang sedang menunggunya, Riko pun langsung pergi menemui Bing. Di rumah Riko mendapati Bing terkulai lemas di kasur dan bilang kalau dirinya sedang hamil. Mendengar hal itu, Riko pun hanya bisa tertunduk kebingungan. Keesokan harinya, Ella yang kehilangan kabar dari Riko sontak pergi mendatangi terminal. Di sana, ia mendapat info kalau Riko sedang cuti menjaga istrinya yang hamil. Hati Ella hancur seketika. Beberapa hari kemudian, Riko mendatangi rumah Ella untuk mengembalikan barang-barang pemberiannya. Setelah puas memarahi Riko, Ella pun memutuskan pria itu. Riko hanya bisa mengucapkan maaf serta terima kasih untuk semuanya. Ella adalah hal terbaik yang pernah ada di dalam hidupnya. Malam harinya, ketika Riko pulang ke rumah, dia syok luar biasa memergoki Bing sedang bermesraan dengan Nigel, sepupunya. Bing yang panik pun mengaku kalau anak di dalam kandungannya adalah anak Nigel. Riko yang awalnya marah pun akhirnya hanya bisa pasrah ketika Bing berkata dia mencintai Nigel. Meski dirinya lah yang memutuskan hubungan dengan Riko, Ella ternyata masih belum bisa move on. Sambil menangis sesenggukan di pelukan Max, Ella bilang semua kenangan tentang Riko ada di tiap sudut rumah itu. Ternyata perasaan Ella sudah terlalu dalam untuk Riko. Hingga 4 bulan kemudian, takdir mempertemukannya kembali dengan pria itu di sebuah halte bus. Riko bilang tidak punya keberanian untuk pergi ke rumah Ella.
Sehingga selama 4 bulan ini dia menunggunya di tempat itu. Sa bahay mo eh. Balik dito. Umaasang mapapadaan ka. Rico mengaku merindukan Ella, bahkan ketika wanita itu ada di depannya seperti sekarang. Dia ingin Ella memberinya kesempatan untuk bersama lagi. Sambil menahan perasaannya, Ella berkata kisah mereka sudah berakhir. Namun saat Rico dan Ella berpisah dan mengambil jalan masing-masing, tiba-tiba mereka berdua saling berbalik arah kemudian berpelukan. Ternyata rasa cinta di antara mereka terlalu kuat untuk dipisahkan, dan film ini pun selesai.